Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demonstrasi kontekstual kali ini berupa praktik coaching yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Luki Nadia, sebagai observer, Ardiansah sebagai coach, dan Indri Hapsari sebagai coachee. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardiansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Luki. Ya, gimana kabarnya Pak Ardiansah hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya Pak Ardi. Iya, Bu. Kali ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak Ardi, dan saya itu bertugas sebagai observer, kemudian Pak Ardi sebagai coach, kemudian nanti akan ada Bu Indri sebagai coachee. Nah, sebelum kita masuk ke sesi coaching, saya akan menyampaikan atau mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai pada proses coaching kali ini. Yang pertama itu ada kesesuaian coaching yang dilakukan oleh Pak Ardiansah dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya akan memperhatikan bagaimana Pak Ardiansah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali permasalahan yang dialami oleh seorang coachee. Kemudian yang ketiga, saya akan menyimak dan juga mendengarkan respon yang dilontarkan oleh coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ardiansah selaku coach. Dan yang terakhir, saya akan menilai kesesuaian coaching yang dilakukan oleh Pak Ardiansah dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Nah, sebelum itu saya ada pertanyaan nih untuk Pak Ardiansah sebelum kita memasuki sesi coaching. Yaitu yang pertama, dari nanti proses coaching yang akan kita lakukan, kompetensi apa sih yang Pak Ardiansah ingin kembangkan dari proses coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, jadi dalam proses coaching kali ini yang ingin Pak Ardiansah kembangkan itu ada 3 ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifik Pak Ardiansah ingin Pak Ardiansah kembangkan itu yang mana kira-kira Pak yang lebih spesifik? Dari ketiga itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Karena selama ini saya masih belum bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Kuci tadi, Bu. Ya, jadi yang ingin Pak Ardiansah kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya Pak. Jadi nanti saya akan lebih menyimak proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Ardiansah, terutama di bagian mendengarkan aktif. Nah, kira-kira menurut Pak Ardiansah sendiri dari 1 sampai dengan 10, kompetensi Pak Ardiansah sendiri ini di poin berapa Pak dari yang sudah Pak Ardiansah sebutkan tadi di bagian mendengarkan aktif? Eh, Kalau skala 1 sampai 10 ini berada di skala 4 atau 5, Bu. Ya, jadi menurut Pak Ardiansah kompetensi Pak Ardiansah itu masih di skala 4 ataupun 5.
Nah, kira-kira Pak Ardiansah, indikator ketercapaian yang ingin Pak Ardiansah capai dari proses coaching kali ini apa itu, Pak? Jadi indikator ataupun harapan saya untuk ketercapaian coaching ini itu saya bisa mendengarkan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada pada kuci dan si kuci itu sendiri dapat menemukan solusinya, Ibu. Ya, jadi indikator ketercapaian yang ingin dicapai atau harapan yang ingin dicapai Pak Ardiansah itu adalah bisa mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi sehingga coaching itu bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya begitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Diansa atas jawabannya. Nah, selanjutnya silakan untuk melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Ya, Ibu. Ya, silakan untuk Baik, Bu, saya akan melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum, Bu Indri. Oh, Waalaikumsalam Pak Ardi. Bagaimana kabarnya, Bu Indri? Alhamdulillah Pak, kabarnya sehat hari ini. Eh, Tadi sepertinya Bu Indri mencari saya. Ada apa, Bu ya? Iya nih Pak, saya mau curhat atau ngobrol sedikit dengan Pak Ardiansah. Apakah Bapak ada waktu untuk saya? Baik, Bu. Eh, Kebetulan ini saya ada waktu, Bu. Silakan mungkin kalau ada yang ingin diceritakan kepada saya, Ibu. Iya Pak, sebenarnya saya mengalami sedikit masalah nih Pak di dalam kelas tentang murid saya nih. Sebenarnya anak ini anak yang cerdas Pak. Cuman kalau di dalam pembelajaran, terutama saat diberi tugas nih, dia suka asik sendiri ngobrol sama temennya, Pak. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi anaknya suka ngobrol sendiri atau tidak mengerjakan tugas ketika diberikan tugas oleh ibu. Dari kegiatan kucing kita kali ini, Bu, eh, di akhir kegiatan diskusi ini, apa yang ingin Ibu Indri capai, Bu? Eh, Harapan saya atau tujuan saya sih ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak, di dalam kelas ini. Eh, Baik, Bu Indri. Eh, Sebelumnya bisa diceritakan kenapa si anak tersebut suka ngobrol dengan temannya daripada memperhatikan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Iya, Pak. Nah, si anak ini sebenarnya anak yang cerdas, Pak. Kalau diberi pembelajaran itu mudah menangkap, Pak. Tapi saat misalnya suruh mengerjakan tugas, anak tersebut tuh suka berbagi cerita loh, Pak. Misalnya saat sebelum berangkat sekolah nih, misalnya dia melakukan kegiatan apa, nah nanti dia itu suka cerita, Pak, sama teman-temannya. Nah, tapi kan teman-temannya ini kadang nggak mempunyai, tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan dia, Pak. Kalau dia kan kadang mengerjakannya cepat nih, Pak. Nah, tapi kalau teman-temannya kadang kan mempunyai kemampuan di bawahnya, jadi kalau diajak ngobrol jadi suka ribut nih, Pak. Jadi kelasnya jadi tidak kondusif untuk melakukan pembelajaran nih, Pak. Baik Bu ya. Jadi kegiatan yang anak tadi lakukan itu jelas sangat mengganggu kegiatan belajar di kelas ya Bu ya. Kemudian situasi seperti apa yang Ibu Indri inginkan? Kalau saya menginginkan situasi yang kondusif saat pembelajaran, anak mampu memahami apa yang saya sampaikan dan mengerjakan tugas dengan baik tanpa misalnya ribut ya Pak, gaduh
seperti yang sekelas saya alami nih Pak, dengan anak tersebut bercerita dengan teman-temannya. Tapi kalau saya tegur, baru mereka diem. Nanti dikasih tugas lagi, mereka juga akan ribut lagi. Itu gara-gara anak tersebut suka cerita gitu. Baik, Bu Indri. Jika seperti itu, kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan agar si anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak membuat kegaduhan dan temannya tidak diajak ngobrol, tapi fokus dalam mengerjakan tugas yang Bu Indri berikan. Mungkin saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ini, Pak. Melatih kesadaran diri. Misalnya sebelum pembelajaran, saya membagikan sticky note nih kepada murid-murid saya yang di kelas dengan arahan yang saya berikan kepada anak-anak untuk menggambar sticky note nih, Pak. Sticky note tentang perasaannya sebulan sebelum memulai pembelajaran. Jadi apa yang mereka rasakan, mereka tuangkan dalam sticky note tersebut. Nah, nanti saya akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk menceritakan apa sih yang mereka rasakan dengan sticky note yang mereka gambar tersebut, Pak. Jadi saya mengetahui nih kira-kira apa sih eh, anak tersebut, perasaan anak tersebut sebelum mengikuti pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, Bu Indri. Jadi itu sudah baik sekali ya, Ibu. Ibu akan melakukan pembelajaran sosial emosional, terus kemudian akan menggambarkan emoji pada sticky note, yaitu tentang perasaan dari si anak tersebut. Dan nantinya anak diminta untuk menceritakan apa perasaan yang sedang dialami saat itu. Nah, selain itu, Bu, mungkin ada rencana lain yang sudah Ibu siapkan. Mungkin saya juga akan menambahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu menambahkan tentang menjaga kenyamanan dan ketenangan saat pembelajaran nih Pak. Bisa kita sepakati bersama dengan murid-murid agar bersama-sama menjaga ketenangan dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Baik, Bu Indri, rencana Ibu ini sudah bagus sekali. Mungkin apa, lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Atau tanggung jawab Ibu terhadap rencana itu? Ya, mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetensi sosial emosional ini ya, Pak ya, tentang kesadaran diri agar siswa juga lebih mampu memahami emosi mereka sebelum pembelajaran dimulai ya, Pak. Jadi saya mengetahui bagaimana kondisi murid tersebut sebelum melakukan pembelajaran. Bisa dengan menceritakan sebelum pembelajaran dimulai itu, jadi anak tersebut merasa nyaman saat pembelajaran, sudah tidak ada lagi apa yang akan mereka ceritakan lagi karena sudah diceritakan tadi di awal pembelajaran. Baik, Bu. Kemudian rencana itu kapan akan diterapkan oleh Bu Indri? Mungkin dalam 2 hari ke depan saya akan mempersiapkannya, Pak, menyiapkan alat-alatnya dan kesiapannya. Mungkin segera mungkin lah, Pak, 2 hari mungkin ke depan. Baik, Bu, semoga rencana yang Ibu buat tadi itu dapat berjalan dengan baik dan si A tadi tidak membuat kegaduhan lagi di kelas dan tidak mengajak ngobrol kawan-kawannya ketika sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Indri. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga arahannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Ya, Ibu, sama-sama, Bu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Indri? Mungkin itu saja, Pak. Dari coaching ini saya juga Alhamdulillah sedikit tahu dan juga bisa menggali potensi saya ya Pak ya. Alhamdulillah kok saya bisa menemukan solusi terhadap masalah saya sendiri ya dengan bantuan Bapak dengan
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, ternyata saya mampu menemukan solusi dari masalah saya sendiri gitu, Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ini untuk proses coaching kita pada kali ini semoga bermanfaat buat Bu Indri dalam melakukan pembelajaran di kelas dan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang Bu Indri harapkan. Terima kasih Ya, Bu terima Indri. kasih. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas waktunya. Maaf kalau mengganggu nih ya, Pak ya. Tidak Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak Ardiansa sudah melakukan, praktik coaching ya bersama dengan Bu Indri. Nah, setelah saya melakukan observasi coaching yang dilakukan oleh Pak Ardiansa kepada Bu Indri, ada beberapa pertanyaan nih, yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Ardiansa. Yang pertama, tadi setelah melakukan coaching, gimana sih perasaan Pak Ardiansah, saat ini setelah Pak Ardiansah melakukan coaching bersama dengan Bu Indri? Perasaan saya senang Bu Luki karena bisa membantu si Puci yaitu Bu Indri itu dapat menemukan solusinya sendiri dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada beliau. Ya, alhamdulillah ya Pak Ardiansah merasa senang karena bisa membantu, Bu Indri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya ya Pak. Nah, kemudian tadi apa saja sih yang Pak Ardiansah sudah lakukan pada saat sesi coaching tadi bersama dengan Bu Indri? Tadi saya sudah menerapkan alur Tirta, yaitu membuat tujuannya untuk capaian tujuan dalam kegiatan coaching itu apa, terus kemudian mengidentifikasi masalah, terus kemudian membuat rencana aksinya dan tanggung jawab atau komitmen dari si coach tersebut. Ya, Bapak, jadi Bapak sudah melaksanakan alur tirta ya, menurut Pak Ardiansa. Kemudian menurut Pak Ardiansa juga bagaimana sih performa Pak Ardiansa tadi setelah atau selama melakukan coaching dari skala 1 sampai 10, apakah sudah ada perubahan dari penilaian awal tadi Pak Ardiansa? Eh, Kalau dihitung dari skalanya 1 sampai 10, itu saya berada di nilai 7 atau 8, Bu. Jadi performa yang saya peroleh itu saya dapat mendengarkan aktif ya permasalahan dari Uci, terus kemudian saya mampu menggali potensi yang ada pada diri si Uci dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si Kuci ini dapat menemukan solusinya sendiri. Iya Pak, jadi sudah ada peningkatan ya Pak dari yang sebelumnya hanya 5 atau 4, sekarang sudah ke 7 ataupun 8. Ya, setelah itu saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan selama mengamati coaching yang dilakukan oleh Pak Diansa dengan Bu Indri. Eh, Menurut saya dari hasil pengamatan tadi Pak Adiansa itu sebagai coach sudah menyampaikan coaching atau melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Jadi Pak Adiansa itu sudah menanyakan tujuan ya Pak di awal tadi, kemudian juga menanyakan em, menggali permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan apa yang dialami oleh Bu Indri. Kemudian Pak Ardiansa juga sudah membantu Bu Indri untuk mengarahkan mencari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Indri. Serta Pak Ardiansa itu sudah menemukan rasa tanggung jawab pada Koci agar rencana yang akan dilakukannya itu bisa berjalan dengan baik begitu. Kemudian menurut saya juga tadi selama proses coaching Pak Ardiansa itu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga bagaimana Pak Ardiansa itu sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang coaching.
Nah, saya juga tadi itu sudah mendengarkan percakapan antara Pak Ardiansa dengan Koci ya. Menurut saya Pak Ardiansa itu sudah memiliki atau mempunyai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam proses coaching, yaitu Pak Ardiansa tadi itu sudah fokus mendengarkan atau fokus kehadiran Pak Ardiansa penuh sepenuhnya mendengarkan permasalahan yang dialami oleh Bu Indri, kemudian mendengarkan aktif dan juga Pak Ardiansa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci atau yang disampaikan oleh Bu Indri. Nah, untuk selanjutnya menurut Pak Ardiansah nih, dari kompetensi tadi, selain yang ingin tadi Bapak kembangkan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Ardiansah kembangkan lagi ke depannya? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Dan pertanyaan berbobot itu harapannya dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri si coach sehingga si coach itu sendiri dapat menemukan solusi dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Ya, kira-kira rencananya gimana nih supaya Pak Ardiansah bisa menggali atau meningkatkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot tersebut? Untuk rencananya sih dalam waktu dekat ini saya akan belajar berlatih coaching bersama dengan rekan sejawat atau dengan guru yang sudah memperoleh pendidikan guru penggerak terlebih dahulu sehingga nantinya saya dapat meningkatkan kompetensi coaching yang ada pada diri saya. Ya, jadi Pak Ardiansah itu akan berkolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat yang sudah terlebih dahulu mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, tadi Pak Ardiansah bilang secepatnya akan melakukan rencana tersebut. Kalau saya tanyakan kira-kira tepatnya kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan oleh Pak Ardiansah? Mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, Ibu. Ya, secepatnya ya Pak Ardiansah. Jadi dalam waktu 2 atau 3 Iya, hari ke Bu. depan, Pak Ardiansah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berlatih praktek coaching ya Pak, demi untuk meningkatkan kemampuan Pak Ardiansah dalam melaksanakan coaching. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ardiansah. Menurut saya luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Ardiansah dalam proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Bapak itu dapat sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Dan terima kasih juga Pak Ardiansah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, sudah melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan alur Tirta. Nah, mungkin itu ya Pak Ardiansah dari saya. Kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih ya Pak Ardiansah atas kesempatannya kali ini bisa mempraktikkan coaching di depan saya dengan Bu Indri. Terima kasih juga kepada Bu Luki yang sudah mengobservasi saya, masukannya buat diri saya untuk peningkatan kompetensi saya dalam hal coaching terhadap rekan sejawat. Ya, sama-sama Pak. Oke, mungkin itu cukup sekian ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Pak. Iya, Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.